Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama yang perlu kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah Al-Mu'awanah, yang saya hormati Bapak Kadus, Bapak penghulu, tokoh agama, tokoh pemuda, khususnya Sarah Ele Dusun Karanglanggo niki yang insyaallah diberkahi Allah SWT. Lengkapnya hadirin wal hadirat, majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berkah niki dan di tempat yang mulia niki kita kembali bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini tercatat sebagai tambahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasa kita awali dengan sama-sama kita berdoa, okay? Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzu bika min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i wa min jaris su'i. Allahumma arzuqna at-taubata qabla al-maut wa nabbihna indal ghaflati wanfa'na bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min yaumis su'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hari yang buruk. Dan munas ada baik terlindungi dari hari yang buruk. Wa min lailatis su', dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari malam yang buruk. Wa min sa'atis su', dan dari waktu yang buruk. Wa min sahibis su', dan dari teman yang buruk. Wa min jaris su', dan dari tetangga yang buruk. Alamun mahsola jelu malam sholat, waktu yang kita lewati sholat, batur teman sahabat sholat, tetangga sholat, insyaallah aman perjalanan. Allahumma arzuqna at-taubata, ya Allah, rezekikanlah kepada kami at-taubah, yakni sifat taubah. Qoblal maut, sebelum kematian datang.
wa nabbihna 'indal ghaflah. Ya Allah, ingatkanlah kami ketika yang namanya lalai datang kepada kita. Wanfa'na bi syafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berilah kami manfaat dengan sebab syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dengan sebab kumpul di majelis yang berkah ini, kita yakini para malaikat turun menaungi yang menunggu sami dan mendoakan nabiun hajat-hajat kita. Malaikat ini pun mengaminkan. Ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan nabiun hajat yang menunggu sami, terutama hadis baik syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, lamun benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk umat manusia. Kalau kau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, tentu dengan sebab kau ikuti aku, yakni ikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian. Dan tentu kita taat kepada Allah dan Rasulnya ini satu paket. Ia pun syahadat ini, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Dan sah syahadat ini seandainya Tuhan Allah lagu percaya kepada Nabi Muhammad, atau Muhammad lagu percaya Allah sebagai Tuhan, maka dia sah syahadat. Atau kaitan dengan ibadah, Allah perintahkan kita dalam Al-Quran untuk sholat. Nah, berbicara sembahyang, berbicara beribadah, tentu harus diikuti petunjuk Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh dalam hadis-hadis Rasul. Nah, makin ada sopok dengan mengaku cinta kepada Allah pun gawe sembahyang, gawe puasa, lagu semele-mele, tidak mengikuti petunjuk Rasul, maka ibadahnya pun tertolak. Kenapa? Karena tidak sepaket. Oleh karena itu, dengan kehadiran kita di majelis ini, mudah-mudahan diikuti petunjuk Allah dan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iklam, ketahuilah rahimakallahu anna mahabbatal 'abdi lillahi wa rasulih ta'atuhu lahuma. Moga-moga Allah merahmatimu, bahwasanya kecintaan hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa cintanya seorang hamba kepada Allah arah dengan ngaku saya hamba Allah, saya cinta kepada Allah dan Rasulullah, maka niki sebagai bentuk Nabi, bukti cintanya ta'atuhu lahuma wa tiba'uhu amrahuma, harus dengan niki hamba niki taat kepada Allah dan Rasul dan mengikuti nabiun petunjuk Allah dan Rasul. Nikilah bukti cinta. Wa mahabbatullahi lil ibadi lil ubadi, dan kecintaan Allah kepada hamba, bukti Allah niki cinta kepada hambanya, in'amuhu alaihim bil ghufrani, yakni Allah memberikan nikmat kepada hambanya bil ghufrani, dengan ampunan. Jadi ampunan Allah niki terbentang luas, pira dosa yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, tetapi ampunan Allah jauh lebih banyak, lebih luas. Dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah bahwa ketika ada seorang hamba
yang melakukan dosa selebut dosa kehisit kawat, ia sebut dengan istilah israf. Maka la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sila dalam ayat ini kesebutan ibadi dengan sakgawe dosa masih terpanggil di sisi Allah dengan panggilan ibadi, wahai hamba. Jadi tetap diingat sebagai hamba. Coba sila manusia seandainya pekerjaan bisa sobok dengan sakit angan luar biasa dendam. Nah seandainya pun minta maaf dia menerima, sulit memberikan maaf. Bahkan kebencian ini sampai seterusnya. Ibarat ayat bahaya lisan ini suruh sebagai Rasulullah, jaga lisan, berkatalah yang baik-baik. Seandainya dia mampu maka lebih baik dia. Ikembek dengan pengaruh ucapan ini ketika masuk ke dalam hati seorang tersakiti. Seandainya mampu yang maaf, hau boleh nggih kemaafan. Lebih biasa masih baik sisa-sisa ni. Ibarat sopuk tukang misalnya. Tukang niki ia bekuk kayu. Setiap narak misalnya setiap sili bekuk kayu niki si bekuk. Malik sili bekuk kayu. Nah, ketika kita ingin memaafkan seorang, nggih minta maafan. Nah, bekuk niki tancap hati kayu niki pun terbaik. Seolah-olah buat maafan tu niki kecabut. Lagu bekas niki masih. Atau ibarat seorang ulama ahli hikmah mengatakan, seandainya engkau menyakiti orang lain, temanmu, sahabatmu dengan ucapan dan tersakitilah dia, lalu walaupun engkau minta maaf, lah sulit untuk benar-benar 100% itu dimaafkan. Namun memang hati ini belum sempurna. Ibarat makin ketika kita berjalan sambil lampak niki ide embut bulun manuk. Nah sesampai tujuan ubeh bulun manuk. Nah makin di atas tulang, di atas baik bulu-bulu sak berceceran ini ternyata arah sak mati, arah sak embeh jagelai diterbangkan oleh angin. Inilah gambaran ucapan sadar posisi terjaga. Bisa jadi satu ucapan ini bisa tersakiti posisi tending maaf lalu harap baik lainnya yang tersakiti dengan ucapan kita. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan dosa kepada Allah ini maha pengampun. Nabi pun berbuat dosa kepada Allah selama kita bertaubat kepadanya, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat kita. Inilah berbentuk cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Kila dikatakan al-abdu idza alima annal kamal al-haqiqiyya laisa illallah wa anna kullama yarahu kamalan min nafsihi aw min ghairihi fa huwa min Allahi wa billahi. Nabi kenal ketika ada seseorang menganggap dirinya sempurna, menganggap dirinya orang yang baik, menganggap dirinya adalah orang yang memiliki kelebihan, maka tentu orang yang beriman dia yakini semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu. Mungkin ada sopok dengan pintar luar biasa, ada sopok dengan baik luar biasa, soleh pegawaian. Nah, sempurna isi tersebut dengan lain isi batu. Nah, udah puji. Nah, dengan beriman nyadar dan diri menuju kesempurnaan, lalu kesempurnaan ini adalah pemberian dengan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hasil dari sepenuhnya dia. Sehingga dalam sopok kitab seorang ulama tasawuf pernah menyampaikan, Ibnu Athaillah, man akramaka innama akrama fika jamila satri falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka.
ketika ada seorang yang memujimu, misal arah sopo dengan terpuji lantaran pintar, terpuji lantaran si cantik atau si hebat. Sebenarnya pantas terpuji ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah yang pantas dipuji? Karena sebab Allah yang menutup aib dengan ini, ia terpuji. Lemun terbuka aib di situ Allah saya jadi puji. Saya sendiri tak dikisah solah-solah tu, ayo pun terpuji. Padahal pasti ada aib, pasti ada cacat, pasti ada kesalahan. Nah, ketika Allah tampakkan kesalahan ini, aib ini, maka sulit bagi orang ini untuk mendekatinya, memujinya, ataupun bersahabat dengan. Sehingga Ibnu Athaillah melanjutkan dengan syairnya, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Tidak ada teman yang setia melainkan orang yang menemanimu dan orang tersebut mengetahui aibmu. Teman yang setia, kata Ibnu Athaillah, adalah teman yang menemanimu di saat yang bersamaan temanmu itu mengetahui kau memiliki aib. Kita ni tahu menit-menit penjahat luar biasa, maksiat luar biasa segala macam, tetapi kau adalah teman. Walaupun ada aib, lalu tetap saya menjadi teman. Wa laisa dzalika illa maulaka. Dan beliau tegaskan tidak ada teman setia baru niki kecuali adalah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairu man tashabu man yatlubuka laka la lisayid yaqudu minka ilaih. Dan sebaik-baik orang yang berteman denganmu adalah orang yang ketika berteman denganmu yang tidak ada ingin mendapatkan sesuatu yang balik kepadanya. Arti berteman dengan permintaan untuk mendapatkan keuntungan. Inilah teman yang setia. Siapa niki? Dalam syair niki maksud teman yang setia niki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu. Coba sih, biul manusia niki Allah tahu pegawaian, sak solah, sak lagi, baik nyata ataupun tidak nyata. Tapi Allah tidak tampakkan aib. Allah tahu aibnya, tetapi Allah terus memberikan petunjuk. Ada yang baik bertobat, tidak lebih sampai Nabi sampai meninggal dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan bermaksiat. Dan limpahan rahmat Allah, limpahan nikmat Allah terus diberikan kepadanya. Coba sila sekangen-kangen anak bisa, bukan anak ini durhaka itu. Kadang nanti tidak boleh bengkek, bengkek lalu maksiat, menenek lalu gawe dosanya kita tuh. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap limpahan rezeki ini tetap Allah berikan ini sebagai bentuk biar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu dalam syair lain beliau juga mengutip khab min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'u ayakuna zalika istidrajan laka. Wahai hamba-hambaku, wahai masyarakatku, sila kepada takut. Khab min wujudi ihsani ilaika. Takutlah dari adanya kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Takutlah ketika Allah memberikan karunia yang berlimpah kepadamu. Wa dawami isaatika mau di saat yang bersamaan kau melakukan kemaksiatan. Ayyakuna zalika istidrajan laka. Bisa jadi itu merupakan istidraj untuk Nabi kenal istidraj, yakni ibarat bahasa sasan ni kita ngeput. Arti tebing baik udah turun di ambulan tetapi nanti akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu. Karena dengan protes masih jawabnya nenek gaji madil sida itu kan beriman wajib ibadat aku ni berdoa deman ke tu aku lemon ni dengan ni lah maksiat umik kafir malik lah kesugi kebahagiaan aku laku lah tenang bahagia lah berembini. Padahal
saya beriman, saya bertakwa, saya beramal soleh, jangan bahagia itu. Ayo, jadi perlu berbeda ketika ada orang kafir atau ahli maksiat, ketika mereka mendapatkan kebahagiaan secara zahir, sugih luar biasa, perlu kemilik dia susah. Nah, ini disebut sebagai istidraj. Artinya Allah memberikan karunia kelebihan terus, lalu suatu saat pasti nanti Allah akan turunkan azab. Di dunia pasti ada akhirat. Maka Rasulullah SAW sampaikan, ketika ada orang yang beriman, pasti di dunia ini diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran dan segala macam, lalu sabar. Nanti kena sabar, ulama membagi dengan 3. Sabar pertama, sabar dalam ketaatan. Berat ibadah ni, apalagi bisa subuh, mai pelita, duduk di si azab, berat ke ni, lagu sabar. Walaupun nanya tahan sembahyang, walaupun ngandut mah sembahyang, sabar menahan daripada ujian dari ngantuk segala macam. Saat kedua, sabar dari kemaksiatan. Cara kemaksiatan ini luar biasa menggoda. Banyak orang yang ingin mendapatkan kesenangan lewat jalur maksiat, padahal untuk bisa mendapatkan kesenangan lewat jalur kebaikan pula lebih sholat masih. Untuk bisa tenang, senang, bahagia itu minum khamar. Ada yang senang bahagia itu dengan masalah bisa konsumsi narkoba. Ada yang mai hidup berbeda menirasi bermaksiat, berzina segala macam. Mencari kenikmatan, kebahagiaan lewat jalur maksiat. Lewat jalur maksiat sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran, itu akan memudaratkanmu. Mulai dari mudarat untuk fisik, kesehatan, dan juga mudarat untuk lingkungan. Saya tidak milih temani, saya tidak milih dekati, saya tidak milih baturan, lalu terkenal sebagai orang yang jahat. Maka rubah cara berpikir. Sila terpeta kesenangan, kebahagiaan lewat jalur kebaikan. Lewat beramal soleh ada itu bahagia. Bahagia kita berinfak, bahagia kita bersedekah, bahagia kita sholat dan seterusnya. Lalu ini kita terapkan ini sebagai cara mudah-mudahan Allah mengabulkan doa dan di akhir hayat kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Nah, inilah buat dengan saat beriman, seandainya pun dia mendapatkan istilah ini di dunia ini ujian segala macam, lalu sabar. Ini kira pembagian sabar saat ketemu sabar daripada musibah. Wazalika yaqtadi iradata ta'atihi warrab bati fima yuqarribu ilaih. Dan yang demikian itu bisa memotivasi akan keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada termotivasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Hasan qala aqwamun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata sekelompok orang dari pada masa baginda Rasulullah SAW. Ya Muhammad, hai Nabi Muhammad, inna la nuhibbu rabbana. Sesungguhnya kami ini benar-benar cinta Tuhan kami. Ayo disebut kaum ini. Fa anzalallahu hazil ayat. Maka Allah turunkan ayat-ayat, yakni ayat sebelum baca ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa an Bisril Hafi, dan dari Bisr al-Hafi radhiyallahu anhu qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Bisr, beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami, di dalam tidurnya. Jadi mimpi bertemu dengan Nabi tentu karena tidak akan bisa setan ini menjelma seperti Nabi. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW di dalam mimpinya, ya Bisr, wahai Bisr, atadri
tadri bima rafa'akallahu min baini aqranika? Apakah kamu tahu apa sebabnya Allah meninggikan derajatmu lebih tinggi daripada sahabat-sahabat? Ini kata Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Wahai Bishr, tahukah kamu Nabi sebab Allah meninggikan derajatmu daripada sahabat-sahabat? Qultu, aku berkata, yakni Bishr di dalam mimpi, dia berkata, la ya Rasulullah, saya tidak tahu wahai Rasulullah SAW. Qala, maka Rasulullah SAW berkata, bihidmatika lis-sholihin, yakni dengan sebab kau berkhidmah, kau membantu lis-sholihin, untuk orang-orang yang soleh. Ketika orang soleh ini melakukan kebaikan atau berjuang membantunya, berkhidmah, dengan sebab khidmahmu kepada orang soleh, kepada alim ulama, kepada guru-guru, nikilah sebab Allah meninggikan derajatmu daripada yang lain. Sehingga luwih masih dengan benar-benar berilmu lalu nilai khidmah niki kurang, pengabdian niki kurang. Wa nasihatika li ikhwanika. Nah, sebab kedua kata sabda Rasulullah di dalam mimpi niki pun sampai ketinggian derajat situ Allah Bishr niki melebihi sahabat-sahabatnya, yakni karena nasihatmu kepada saudara-saudara. Kau selalu memberikan nasihat, saling ingatan. Tentu ada kesempatan ini yang untuk sampai Tegal ni, berarti apa pun di Tenggerau saat ini kan. Lalu tentu berdasarkan Nabi syariat dalam Quran, Nabi syariat dalam hadis dan kaul-kaul para ulama sebagai bentuk nasihat. Tentu nasihat kembali jauh diri pribadi dan umumnya kepada tiap lulusan. Sehingga dia bukan bermaksud ini sebagai mengajar, min babit ta'allum, mengajar tidak, tetapi min babit tazkir, sekedar sebagai saling mengingatkan. Karena yang namanya manusia terkadang lalai, terkadang lupa. Ia butuh perlu saling ingatan. Ada yang terbaik, insyaallah lemah metode yakin. Ketika kita sampai ke negeri akhirat, tentu enggak mau tentu. Mudah-mudahan berdaya diri majid niki sebagai istilah kelompok ahli zikir, ada yang terbaik lemah sampai ke negeri akhirat, ada tetap banyak kita berdaya kaca guru kita dan sampai bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatika li ashabika. Nah, sebab Allah meninggikan derajatmu daripada teman-temanmu, yakni karena kecintaanmu terhadap teman-teman. Kau punya rasa cinta kepada-pada. Wa ahli sunnati wa tiba'ika li sunnati, dan juga engkau termasuk orang yang mengikuti sunnah, mengikuti Nabi peninggalan. Nabi sauning ucap, Nabi urut pegawai kau ikuti, maka niki cara Allah untuk meninggikan derajatmu daripada orang yang lain, sahabat-sahabat. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i yaumal qiyamah fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguhnya dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka dia pasti akan bersamaku dalam surga. Jadi hadirnya kita di majelis ini sebenarnya sebagai praktek kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yakni zikir. Dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, asiru ayat-ayat baik ayat umum ataupun khusus. Di Imam Malik dalam hadis-hadis Rasulullah. Dengan saat beriman karang-karang pada zikir. Niki perintah Allah disuruh karang zikir. Perintah karang zikir itu kadang sekali zikir. Apalagi dia perintah zikir, saya tadi zikir. Lagu Arab baik, searah pemahaman manusia beda-beda, latar belakang pemikiran, kemampuan beda-beda, sehingga ada yang mengatakan memang zikir terperintah, lagu cari-cari, sehingga ada yang mengatakan zikir berjamaah dekat, zikir selesai sembahyang dekat,
sadaqallahul azim selesai baca Quran dekat. Bersalaman selesai sembahyang dekat. Selepuan dekat. Saling gawe-gawe maka niki bid'ah. Lemu mah gawe bid'ah maka sesat. Mah sesat neraka tahu lem kejelasan neraka. Jadi sejati untuk aliran ini yang pengusaha ini dia penghuni neraka. Sekarang tentu kita berpegang kepada guru-guru kita yang memiliki dalil-dalil. Jadi yang pengusaha ini berdua masih dalil. Alamun dalil secara khusus lalu bila pembahasan lagu kesimpulan barat ini sebenarnya cara. Ketika tiap pengusaha melakukan sesuatu, maka perlu kita lihat nasnya, dalilnya. Arah diperintah di dalam Quran, arah diperintah di dalam hadis. Misal contoh tentang bersalaman selesai sembahyang. Karena Rasulullah alira diganggu, bidah Nabi di bersalaman selesai sembahyang. Nah, berbeda hukum ini, apakah salah atau benar? Sehingga ketika sekarang kita melihat cek arah di dalil. Arah di dalil dalam Quran kalau di bersalaman selesai sembahyang, di arah. Membiar tepi jalangan Fatihah sampai anak di arah dalil silahkan sila pada bersalaman selesai sembahyang. Jadi hadis selesai sembahyang bersalaman pun ya. Nah, PT perintah di arah, PT larangan. Di dalam Quran ada larangan di arah. Di dalam hadis larangan di arah. Nah, ketika perintah di arah, larangan di arah, coba cek dalil-dalil pendukung seandainya. Ternyata arah masih hadis bahwa ketika ada dua orang muslim bertemu pun pada bersalaman, maka ketika dia berpisah sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hadis ini umum pirat-pirat hukum bedai. Nah, selesai sembahyang kan bedai. Ayo itu bersalaman. Aku di tangguhan bersalaman. Ada tahan itu bergerak terjaguran. Maka selesai sembahyang ini nyak tidak silahkan, nyak bersalam silahkan, nyak sakit diam jok jadi silahkan, nyak tegal HP silahkan, nyak kepal tidur berguling silahkan. Nah, lagu bersalam ini arah dalil, arah manfaat, iya berdaya saat selesai sembahyang buat bersalam. Arah dalil perlu sebenarnya tidak sebenarnya. Saat pun sebut bidah ya hasan abaran. Jadi dia nampak langsung dia tegawai Nabi usul-usul dia kamu sesat neraka. Seandainya barat menurut pengertian berarti lah nabi ini surga selebu ya neraka dua mantap. Saya ingat gembek selebu bidah kok sebenarnya gawe. Datang ke Jogdri kedua kedua motor segala macam bidah. Nah, dalam hadis kullu bid'atin dolalah, setiap perkara sak baru niki dolalah sesat. Setiap yang sesat adalah neraka. Berarti dimaknai hadis niki ya, setiap dolalah, setiap bid'ah niki sesat. Setiap perkara sak baru niki sesat. Dikaku terbagi-bagi bid'ah niki. Nah, sehingga Imam Syafi'i membagi bid'ah arah sak bid'ah baik, arah bid'ah hasanah, arah bid'ah sayyi'ah salah lagi. Dia bau terbagi-bagi. Saran bid'ah lui sesat. Nah, upas terkena awan yang mau lalu bagi kapal ke apa bunda ke kamu bergeluh ni ke apa kamu meriam ni ke kompor ni ke apa magic jet atau ni ke mesin air ni ke speaker saya ingat zaman Nabi ada speaker. Lalu dia kan perkara dunia dia bagi di sini mas bid'ah sadik kamu bid'ah yang berkaitan dengan ibadah. Nah, bid'ah sakanggo perkara dunia atau kita kan bagi masih. Jadi ini Bapak Ibu rahimahumullah, tentu hadirnya kita jadi tempat majlis ini sebagai praktek kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berkumpul zikir, berkumpul ngaji, bersilaturahim, biada berkumpul di masjid, niatan etika, bersedekah malik, biada jadi selebu ini ada dalam dalil. Ada tentu ini sebagai cara kita cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah bagi
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fil athari al-masyhurah, dan datang pada asar yang masyhur, annal mutamassika bi sunnati sayyidil khalaiqi wal mursalin, bahwasanya berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah daripada Allah Subhanahu wa taala, sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu, petunjuk-petunjuk Allah, inda fasadil khalqi wa ikhtilafil mazahibi lahu ajru mi'ati syahidin. Jadi ketika di zaman sekarang ini macam bentuk kerusakan pemahaman, macam aliran-aliran, macam berbeda-beda. Tetapi ketika saat berbeda pendapat segala macam, tetap ikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka baginya mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Wa qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kata Rasulullah SAW. Setiap umatku tentu ingin masuk ke dalam surga. Setiap umatku masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tidak mau. Qul man aba, berkata sahabat dengan penuh keheranan, wahai Rasulullah, seisa diberi nama surga, seleput melek nama surga, lah ternyata harap diberi nama surga. Sejahat-jahat manusia lemah ketuan milik nama surga, pasti seleput menjawab milik. Tetapi kata Rasulullah, ada orang yang tidak mau masuk surga. Lalu sahabat bertanya, man aba, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Qala, berkata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia yang masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, sejatinya dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Inilah orang yang disebut Rasulullah SAW, orang yang tidak mau masuk surga. Kullu amalin laisa ala sunnati fahuwa ma'siyatun, dan setiap amalan yang tidak ada dasar, maka tentu itu disebut sebagai maksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Wa qala ba'duhum law ra'aita syaikhan, jikalau engkau melihat seorang syekh, yutiru fil hawa, dia bisa terbang dengan ilmunya di udara, au yamshi alal bahri, atau dia bisa berjalan di atas lautan tanpa menggunakan perahu, au yakulun nar, atau dia bisa makan api, au ghairi zalik, atau selainnya, wa huwa yatruku fardhan min faraidillahi ta'ala, namun dia meninggalkan fardu dari fardu-fardunya Allah, au sunnatan minas sunani amidan, atau dia tinggalkan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan sengaja, fa'lam, maka ketahuilah, annahu kazzabun fi da'wahu, sungguhnya dia adalah berdusta, seorang berdusta di dalam pengakuannya. Ini jika lu makin dengan saat terjerumus arah guru luar biasa seperti kepala atau lampa elek segala elek atau kabar lagu, ternyata ajaran ini meninggalkan Nabi seterpartuan si Allah SWT. Nabi bertujuk Rasulullah ditinggalkan. Kalau makin sampai sampun yang terundang oleh ujung pokok bagian selatan, kebetulan arah sekelompok terike terserbu, lantaran terserbu arah guru datang, ia ngajahan sah dek kena Nabi tahun sana kena kanggo dek sembahyang. Jadi sembahyang dek wajib, sak wajib penuh zakat. Enggak untung-untung ni lain pula kepeng kok. Sembahyang dek wajib, sak wajib juga adalah zakat. Saya ini berzakat boleh guru lain. Jadi saya besok guru gitu. Nah, lalu orang baik pengikut. Nah, sampai nikilah perlu untuk mencerahkan pemahaman-pemahaman sekali, walaupun sepi, walaupun hebat, walaupun ucapan yang keluar nikilah luar biasa, pengahtokan terang, lagu-lagu sampai tinggalan, apalagi sampai betenya didik gawe ibadat sana kewajiban sisi Allah, maka nikilah yang disebut dengan kaza, orang yang berdusta. Walaisa fi'l
lahu karamatu bal huwa istidrajun na'udzubillah. Dan itu perbuatan itu bukan disebut karomah. Dia karomah, syarat karomah ketika Allah berikan kelebihan atas dasar taat kepada Allah. Tapi ada kelebihan, lalu ternyata dia ingkar kepada Allah, meninggalkan fardunya, sengaja tak mandi wajib sembahyang, malah secara fikih kamu mati. Halal tipu, ini secara fikih, secara syariat. Tetapi itu bukan karomah, tapi disebut sebagai istidraj. Itu memang kurban. Lalu suatu saat Allah akan berikan azabnya kepada. Qala al-Junaid rahimahullah, berkata Imam Junaid, ma wasala ahadun ilallahi illa billah. Tidak akan bisa seorang itu sampai kepada Allah kecuali dengan Allah, pertolongan Allah. Makin kita ingin sampai kepada Allah, tentu harus kita ikuti bicara petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasabilu ilal usuli ilallahi mutabi'atul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan untuk bisa sampai kepada Allah yakni dengan cara mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmadul Hawari rahimahullah, kullu amalin fi ghairi ittiba'i sunnati fa batilun. Setiap amalan yang tidak ada ikut kepada sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka hukumnya batil. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man dhayya sunnati hurrimat alaihi syafaati. Siapa yang mempersempit, yang tidak menjalankan sunnah, maka diharamkan atasnya syafaat. Makikan ikan tenak, mohon maaf niki menurut diam dan menurut kacamata syariat, dengan kaitan dengan politik atau segala macam. Makikan tenak ajakan jihad lewat azan. Jadi azan berarti sih hayya Allah jihad. Alasan sampun berdengar ini. Berbeda hukum, secara fikih. Mesti mulai Allah tentang. Jadi perlu untuk ikat bahwa Nabi fungsi azan. Saya ingat azan ini berubah-ubah nih. Berbeda pandangan secara ilmu syariat kaitan dengan azan satu. Nah, yang pertama harus kita pahami Nabi asal atau hukum asal fungsi manfaat azan. Jadi azan ini fungsi asal ini adalah memanggil, mengajak untuk sholat. Dan sebagai tanda sholat itu waktunya sudah tiba. Nah, lagu kadang walaupun ini adalah panggilan untuk sholat, lagu boleh ketika azan ini kita kumandangkan di saat seandainya berdua biju, sedina tengah bu kesunahan untuk kita azankan. Nabi berdoa azan barang dengan sembahyang. Padahal dia nampak saja sembahyang itu lagu. Ia bahkan kesuruh tanpa diubah, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, saat kanan niki lahir pun azanan dengan azan sembahyang. Atau seandainya jenazah niki turun jam liang lahat, maka diazankan. Azannya niki percis barang dengan azan boleh dengan sembahyang. Nah, berbeda seandainya azan niki terumbu kanggo nantun kanggo selama ada dua syarat. Syarat yang pertama yakni azan niki fungsinya untuk memanggil orang sholat. Seandainya terpanggil dengan sembahyang, niki syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua harus narak nas atau petunjuk langan Al-Quran, langan hadis, langan Rasulullah atau para sahabat. Bisa contoh, bisa keluar dalil. 5 waktu sembahyang pas subuh, itu narak pengelompok as-sholatu khairu minan naum. Jadi khusus subuh ada penambahan. Nah, penambahan ini ada dalil ini langsung langan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau penambahan yang kedua ketika terjadi wabah. Misal wabah penyakit seandainya jog masjid, maka terjadi penularan. Maka tukang azan ini dia berkata selesai azan, pendapat Imam Syafi'i selesai azan dia tuan
Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian masing-masing. Bisa ibarat para Robin pas awal-awal corona ini takut dengan berjamaah, maka orang-orang ini menyuruh tetap azan sebagai tanda datang waktu. Lalu azan ini terus isi sallu fi buyutikum, datang sholat di balik masing-masing. Atau saat hujan lebat misalkan, tetap di azan dari masjid, lalu ucapannya ditambah. Ayo sekarang. Nah, makin arah penambahan tegetik hayya alal jihad. Berbeda. Ayo kita bingung di tok mas atau kena diganggu lah. Sekelas ustaz masih berazan-azan ini. Tentu seandainya pun ganggu jihad ini kilangan masih Nabi. Pada masa Nabi lah luar biasa. Manusia penjahat sejahat para makin luar biasa lah. Tetapi Rasul tidak pernah ketika menyeru untuk berjihad tambah dari azan ini hayal jihad. Ketika perang Badar luar biasa sih bahagia para sahabat, senang ketika memenangi perang Badar. Tetapi Rasulullah SAW sampaikan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi kita ini memang menang oleh jihad sakocet jatuh menuju jihad sakbelit. Bengak sahabat. Mungkin kena jihad sakbelit. Jihad sakbelit ini adalah jihad memerangi hawa nafsu. Ketika kita berperang dengan musuh nyata, musuh ini tinggal bersiap. Seandainya kalah, seandainya terdarah, udara. Nah, lagu-lagu musuh berubah nafsu ini, dia nampak, dia nyata. Mbak nafsu ini dia dalam diri yang berdosa. Terombok malik isi setan. Setan ini elek luar utama jauh dalam diri. Mbak langan tanpa setan ini bisa lewat makanan. Ketika kita makan makanan walaupun halal lalu dia baca bismillah, setan masuk. Apalagi makanan ini makanan sehat. Nah, ketika masuk makanan ini diproses oleh perut nyebar darah jauh otak, maka setan mulai tamu jauh otak sehingga pikiran ini susah. Terus darah ini nyebar jauh penantang, maka penantang ini selalu melihat saat dia kena. Ketika darah ini mengalir ke kaki ini ingin melangkah ke tempat-tempat yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berbicara ayat betul perlu untuk riyadhah, ia betul perlu jihadun nafs, harus terperangi nafsu ini. Berbicara perang, berbicara bisa dengan puasa, ibadah, berzikir dan seterusnya. Tentu niki dalam bagian dari cara kita riyadhah, latihan memerangi hawa nafsu. Ini petunjuk dalam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa qala Sahal rahimahullah, berkata Imam Sahal, alamatu hubbillahi hubbul Quran. Tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Quran. Makin kita cinta kepada Allah, tanda niki disebut oleh beliau adalah cinta kepada Allah. Angka perlu cinta kepada Quran, sangat petunjuk yang Allah berikan kepada manusia ini arah dalam Quran. Jadi secara ringkas dalam Quran ini sebenarnya lengkap. Nabi atau itu lengkap secara global, secara umum. Mulai langan informasi bahwa kita dulu di alam ruh. Kekisahan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172. Nah, ruh ini kita tiup si malaikat ke rahim ibunda kita. Untuk proses penciptaan manusia dalam rahim selama 9 bulan kurang lebih arasa ngonehan arasa kontehan dikisahkan disebut oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 5. Nah, setelah waktu pas sogul anak ini, nah tentu tanggung jawab dengan doa khusus ibundanya untuk memberikan makanan berupa air susu dan menyapitnya sampai 2 tahun. Nah, niki pun aturan niki disebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 233. Nah, terus karena niki tumbuh menjadi anak-anak, maka kewajiban orang tuanya niki
harus dididik untuk diberikan iman, ditancapkan iman. Nah, ini disebut dalam surah Luqman ayat 13 sampai 15. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wajib hukum terjadi dengan tauhid. Nah, karena keniki tumbuh dewasa, napas ngebeli, mulai balik, mulai dewasa, melek, mererik misalnya. Nah, ketika dia ingin mendapatkan pasangan, berbeda ada yang mau pasangan sak bagus, sak soleh solehah, maka tentu arah petunjuk masih dalam Al-Quran, ya. Surah An-Nisa 24 sampai seterusnya. Makin mererik, searang mererik, arah baik ujian musibah, ya. Cobaan segala macam. Nabi berbentuk cobaan ini tersebut dalam surah Al-Baqarah 155, 156, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i dan seterusnya. Ketika ada masalah yang Allah berikan, pasti ada solusi. Solusinya dalam surah At-Talaq 2 sampai 3. Nabi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya takwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan, akan keluarkan bebannya atau akan Allah selesaikan permasalahan yang dialaminya selama bertakwa. Setelah nikah, ujian segala macam, petunjuk langan Al-Quran, pemonek-monek melek, berdoa. Nabi petunjuk yang Allah berikan kadang-kadang berdoa. Salah satu dalam surah Ali Imran 38, 39 ayat saja dari doa daripada Nabi Zakaria. Allah berikan itu keturunan. Nah, melek kepada keturunan ada yang gagah. Para Nabi Yusuf, karena baca Quran surah Yusuf. Karena baca Yusuf, bagus. Dia gagah. Boleh asal ya kurang sholat jadi tak boleh. Terima abang ini bobot saya satu berusaha. Nah, melek tercantik keturunan para seperti Siti Maryam, kadang-kadang baca surah Maryam. Nah, setelah ini kehidupan ujung-ujung teringatan sisi Allah pasti tidak mati. Maka kematian, ayat-ayat kematian ini di dalam Al-Quran, salah satu surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mudah mati dua dia tidak tulang, surga atau neraka. Surga dalam surah Al-Baqarah 25, sedangkan neraka disebut salah satu yang dalam ayat surah Al-Mulk ayat 6 sampai seterusnya dilengkap. Jadi betul. Nah, kita cinta kepada Allah, tanda niki cinta kepada Quran. Niki kata sah. Wa alamatu hubbillahi wa hubbil Qur'ani hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta kepada Allah dan tanda cinta kepada Quran, yakni cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnati. Dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni cinta kepada sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbis sunnati hubbul akhirati. Dan tanda cinta kepada sunnah Rasul adalah cinta kepada akhirat. Wa alamatu hubbil akhirah hubbud dunya. Dan tanda cinta kepada akhirat adalah benci kepada dunia. Cinta ke akhirat tanda yakni dengan kita benci kepada dunia. Wa alamatu hubbid dunya. Dan tanda kita benci kepada dunia, alla yakhudha minha illa zadan wa qurwatan ilal akhirah, bahwa dia tidak mengambil dari dunia itu melainkan sebagai bekal menuju akhirat. Tanda yang berbosani benci kepada dunia, yakni kita hanya mengambil untuk jalur sarana ke akhirat. Harta sarana ke akhirat, makanan sarana ke akhirat. Lalu dengan lupa bahwa harta niki atau segala macam niki adik sarana ke akhirat, maka tentu anikilah yang disebut dengan cinta dunia. Ketika kita benci kepada dunia, maksudnya niki adalah nebirun harta benda isi dunia niki sebagai sarana untuk kebutuhan prima, kebutuhan seperti penting terima sebagai
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ketika kita ingin mendapatkan Nabiul surganya Allah, maka tentu kita menjalankan Nabiul peninggalan daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini sebagai sarana untuk bisa kita selamat ke negeri akhirat. Dan terakhir, barangkali kita berdoa mudah-mudahan Nabi hajat yang berusaha mikir, mudah-mudahan Allah kabulkan, khusus kepada guru kita almarhum Tuan Haji Muhammad Ridwanullah Tauhid dan Ummina Haji Siti Fatimah Zahra, dan kepada semua keluarga kita, orang tua kita yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah menerima ruhnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kedua kepada kita khususnya, mudah-mudahan Allah dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, majelis zikir ini, Allah SWT mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah, yang selalu mengingat menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kepada keturunan dijajari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah, yang berguna, bermanfaat untuk kehidupan dirinya, agamanya, nusa dan bangsa. Dan khusus kepada warga searah Indriki, dusun Karanglaku, hadir yang perlu sami dari segala macam dusun, buat hadir di tempat ini, khususan masjid di tempat yang kita holkan ini, hadir biar rahmat